Terima kasih, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPD Pertuni Jawa Timur, Bapak Alfian Andika Yudhistira, beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewasda Pertuni Jawa Timur, Bapak Rahman Hadi. Yang terhormat Ketua DPC dan Dewascap seluruh Jawa Timur. Yang terhormat Mas Rama Ditya Adhikara selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang terhormat teman-teman JBI, rekan-rekan panitia, dan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Pertama-tama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangnya suatu hal apapun. Baiklah, sebelum saya izin membacakan susunan acara, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Wanda Nur Nabilah selaku MC yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Baiklah, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan malam hari ini dengan sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni sesi dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan acara yang ketiga, penyampaian materi, sekaligus sesi diskusi dan sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yakni penutup. Baiklah, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan tanpa kurangnya suatu hal apapun. Sebelum ke acara berikutnya, izinkanlah saya untuk membacakan tata tertib kegiatan. Tata tertib kegiatan 1, diharapkan seluruh peserta untuk meng-unmute mikrofon masing-masing. 2, diharapkan seluruh peserta untuk mengaktifkan mikrofon pada saat sesi dokumentasi sebagai bukti kehadiran. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk berbicara atau menyalakan mikrofon kecuali atas izin dari moderator atau pada saat diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, sebelum menuju ke acara selanjutnya, kita akan melakukan
sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, waktu dan layar diserahkan. Teman-teman dan para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Oke, karena yang membantu mendokumentasi di samping saya dan belum bisa menyalakan mikrofon kalau sambil berdokumentasi, saya pandu dari sini ya. Kawan-kawan bisa menyalakan kameranya. Yang belum, Mbak MC silakan dinyalakan kameranya. Rizal Kurniawan Hidayat juga silahkan dinyalakan kameranya. Sambil berjalan ya, kawan-kawan, yuk dinyalakan kameranya. Kita mulai foto. Saya kasih aba-aba dari sini, Mas Dava, silakan. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Terima kasih, Mbak Wanda. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni sesi penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Mas Denny Kurniawan. Materi ini akan disampaikan oleh Mas Rama Ditya Adhikara selaku narasumber kegiatan pada hari ini. Kepada Mas Denny Kurniawan selaku moderator yang bertugas, waktu dan layar disilahkan. Terima kasih rekan Wanda Nur Nabila sebagai Master of Ceremony untuk malam hari ini. Selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan suara saya, dengan wajah saya yang saya hormati teman-teman DPD Pertuni Jawa Timur, Dewasda, teman-teman dari kelompok Riglet sendiri, teman-teman peserta, narasumber tidak lupa juga dan juga teman-teman JBI ya. Bahwa acara malam ini luar biasa sekali. Acara yang diselenggarakan oleh kelompok Riglet dari pelatihan leadership Pertuni Jawa Timur diikuti oleh banyak sekali dari berbagai unsur difabel, ada dari Daksa dan juga ada dari Tuli dan yang pasti tunanetra sendiri. Saya ucapkan selamat malam untuk kedua JBI kita, Kakak Yanda dan juga Kakak Pascalia. Malam hari ini masih bersama dengan Mas Ramaditya Dikara. Tadi CV-nya sudah saya bacakan ya. Untuk malam hari ini nggak perlu dibaca lagi deh. Biar nanti beliau sendiri yang menyampaikan mungkin di dalam ininya apa sebagai dasar penulis atau apa gitu ya. Oke, Mas Rama, seperti janji saya sebagai moderator tadi siang bahwa malam hari ini kita kumpas tuntas ilmunya Mas Rama. Kalau tadi kan saya kasih waktu 20 menit nih. Nah, untuk malam hari ini waktunya 45 menit untuk Mas Rama. Selamat malam dan silakan Mas Rama, waktu dan Oke, layar. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya ya. Waalaikumsalam, aman jelas Mas, lanjutkan. Oke, sebelumnya punten ini saya off kamera karena di rumah bocil dan ratu rumah ini tidur di dalam ruang kerja. Jadi kebetulan di tempat saya ini ruang kerja yang udaranya paling dingin. Jadi kadang pada tidur di sini gitu. Oke, terima kasih. Wah, saya bahagia banget nih ngelihat jumlah yang hadir lebih dari 40 ya. Jadi kalau boleh dibilang nih mendekati jumlah yang tadi siang nih ya. Jadi alhamdulillah ini artinya saya dipercaya untuk berbagi dengan teman-teman di sini dan itu sebuah penghormatan yang buat saya tuh luar biasa banget gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk membahas copywriting, copywriter dan seluk-beluknya. Jadi untuk sedikit merecap yang tadi siang, jadi copywriter itu adalah orang yang bertugas membuat iklan, sedangkan copy atau copywriting itu adalah iklannya. Jadi tidak hanya pariwara, tetapi juga ketika kita ingin bikin adlib di radio, ini juga si copy nih yang copywriter nih yang bikin gitu ya. Kemudian
Kalau teman-teman mungkin ada yang low vision pernah ngelihat ada iklan berjalan tuh dalam bentuk teks di TV ya. Biasanya kalau itu iklannya di bawah tuh. Nah, itu itu copy juga yang bikin copywriter. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk kita ini ingin menjadi seorang copywriter, ini sama halnya dengan kita mau melamar dan menikahi orang yang kita sukai gitu. Preparationnya tuh atau persiapannya tuh hampir sama. Kenapa? Karena kalau kita mau melamar mau nikah itu kan kita promosi diri kita sebenarnya, gitu ya. Supaya kita dalam tanda kutip nih, kita apa yang ada dalam diri kita nih selling pointnya apa nih gitu loh ke calon mertua gitu misalnya kan pasti kita akan menampilkan yang terbaik, kata-katanya disusun, terus ngelihat juga nih mertuanya model yang bagaimana nih, apakah yang seneng ngobrol atau dia yang serius gitu, itu tentu kita akan perhatikan. Nah, begitu juga teman-teman ketika kita hendak membuat sebuah kopi. Jadi yang pertama itu perlu dipahami dan wajib pakai B untuk dipenuhi adalah teman-teman harus tahu apa yang mau dipromosikan luar dalam. Ini wajib tahu nih karena apa? Terkadang orang nih bikin iklan tapi dia nggak paham apa yang dipromosikan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi harus detail, detail banget teman-teman harus paham. Artinya apa? Mungkin teman-teman sudah mendengar ya salah satu profesi saya itu adalah seorang penulis misalnya. Nah, ketika tanya jawab tadi pagi, itu kan berbagai jenis pertanyaan dari berbagai sudut tentang kepenulisan kan ditanyakan. Jadi kalau saya nggak tahu seluk-beluk kepenulisan, artinya promosi saya sebagai seorang penulis itu gagal gitu teman-teman. Jadi usahakan, apalagi kalau nanti teman-teman di ranah profesional ya, kerja dengan agensi gitu, dapat request dari klien, ini produknya dipahami betul-betul teman-teman. Jadi kan terkadang kalau di ranah profesional itu kan kita tidak hanya menjualkan produk sendiri, tapi produknya orang lain. Jadi ini harus dipelajari baik-baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita melihat di mana kopi ini akan ditaruh atau dipublikasi gitu. Apakah di Facebook atau Instagram atau di YouTube, TikTok, karena ini beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau di Facebook itu kan cenderung teksnya panjang gitu karena orang baca status ya gitu panjang kali lebar gitu kan, namun berbeda ketika kita posting di Instagram karena Instagram itu kan dia main gambar pakai caption gitu ya. Jadi caption itu sedikit aja kata-kata yang mencerminkan gambar tersebut gitu ya, jadi kita tuh copy dalam bentuk teksnya nggak harus banyak, makanya dibutuhkan ketajaman atau kekuatan dari kata-kata kita gitu. Misalnya contoh ada kamera nih gitu loh, kamera kita pengen pengen promosiin kamera ini canggih dengan kapasitas 256 GB mampu menampung eh, 1.500 foto. Jadi Anda tidak akan lagi kesulitan, itu kan panjang banget ya. Mungkin kalau di Facebook oke. Tapi kalau di Instagram bagaimana? Misalnya nama kameranya itu apa ya? Jepreta misalnya itu, Jepreta gitu. Karena jepret-jepret gitu. Jepreta 1.000 gambar di genggaman. Nah, itu kayak gitu aja teman-teman gitu loh. Ya orang udah tahu gitu. Oh, nih kamera nih gede nih kapasitasnya nih gitu. Cuman karena kita di Instagram, kita nggak bisa banyak-banyak captionnya teman-teman karena sudah ada gambar. Jadi ini strateginya ya teman-teman, strategi untuk posting. Nah, kalau di TikTok gimana? Ya lain lagi karena TikTok kan banyak ngomongnya tuh gitu. Jadi ya harus jago ngomong nih gitu kan. Itu seperti itu, kurang lebih itu seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, terutama ini kalau teman-teman di ranah profesional adalah tentu tidak akan terhindarkan kita ini bikin kopi bareng dengan orang desain gitu. Kenapa? Karena tidak hanya dalam bentuk audio dan tulisan aja gitu, tentu dengan gambar. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi siang, ini kita harus bisa kerja dalam satu tim gitu ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Seperti itu. Maaf ada telepon masuk, tapi suara saya masih masuk ya. Aman-aman Bang, lanjutkan Bang. Halo? Oh, aman ya? Iya, iya, iya. Maaf, maaf karena saya pakai ponsel jadi ini nih mengerikan sekali kalau sampai disconnect gitu. Iya, iya. Oke.
Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk kerjasama dengan orang desain ya itu tadi kita brainstorming. Brainstorming tuh curhat artinya ya curhat. Jadi kita ngobrol sama mereka nih kopinya mau gimana nih gitu. Kita yang menyesuaikan ke gambar atau gambar yang menyesuaikan ke kita. Ini harus bisa ngobrol. Jadi kita jangan baperan, cepet mutung. Terus kalau kalau dikritik sama orang desain tuh, Mas, teksnya kepanjangan Mas gitu. Kita mutung terus udah nggak mau gitu ya, jangan ya gitu loh. Kayak gitu. Kita aja mau ngejar jodoh aja semantap mungkin hati itu disiapkan, apalagi kita bikin sebuah kopi ya kayak gitu. Oke, so tadi siang saya sudah jelaskan tentang bagaimana kopi itu ya sama halnya dengan sebuah eh, sebuah artikel atau sebuah tulisan ini umumnya pasti terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala, tubuh dan juga kaki gitu ya. Jadi kalau kepala dalam dunia kepenulisan tuh kita mengenalnya dengan headline gitu. Ini yang seperti yang tadi saya bilang, ini kesan pertama begitu menggoda gitu. Selanjutnya terserah Anda kan gitu. Di sini nih powernya nih paling depan teman-teman. Makanya tadi siang saya sempat jelaskan tentang macam-macam headline. Ada yang bentuknya pertanyaan, ada yang bentuknya itu memancing rasa penasaran gitu kan. Ada juga yang dia itu gimmick gitu kan. Beli satu gratis satu gitu. Itu gimmick namanya teman-teman ya kayak gitu. Nah, ini headline. Kemudian ada tubuh ya. Tubuh tuh isi iklannya secara penuh tuh bagaimana gitu. Kemudian eh, penutup ya. Penutupnya itu ya yang kita sebut dengan CTA atau call to action gitu yang tunggu apa lagi kunjungi gitu ya kayak gitu gitu ya atau cus buruan kontak bla 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 gitu. Nah, ini saya agak skip sedikit ke ke penutup ya. Jadi yang namanya iklan ini teman-teman ini hendaknya padat dan terarah. Jadi kalau emang disuruh untuk kontak nomor sekian ya udah itu aja. Jadi jangan silakan share, like dan ini gitu. Jadi ntar orang malah jadi bingung gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar singkat padat, jangan sampai, wih gue promosi juga nih akun gue gitu. Jadi harus harus terarah nih iklan ya teman-teman. Oke, kemudian em, untuk membuat sebuah kopi ini ada beberapa formula. Bukan beberapa sih sebenarnya banyak ya, ada sampai 30-an lah gitu ya. Nah kalau yang ini berbeda dengan headline. Kalau headline kita kan nggak perlu ngafalin nih nama. Kalau yang formula ini hendaknya teman-teman mengetahui ya mengetahui namanya gitu supaya gampang untuk kita mengaplikasikannya gitu. Ada 30 tapi di Indonesia ini umumnya digunakan tuh hanya tiga saja. So saya hanya akan share tiga saja hari ini gitu ya, yang gampang-gampang aja gitu. Nggak gampang sih sebenarnya. Ada yang paling susah itu di antara tiga ini ada yang paling susah karena dia paling banyak. Tetapi sekali lagi nggak usah pusing dengan aduh gimana nih nyusunnya gitu ya. Yang terpenting adalah teman-teman membiasakan aja gitu. Jadi kalau udah biasa, ntar terbiasa sendiri gitu. Jadi udah mengenali nih bentuknya kayak gimana gitu. Oke, yang pertama adalah namanya Aida. Ya, mungkin bukan Ida, tapi Aida gitu ya. Mungkin ada namanya Aida. Wah, ini terinspirasi. Ini mungkin bapak ibunya kerja di advertisement nih. Aida. Jadi Aida itu singkatan teman-teman dari attention, interest, desire dan action gitu. Ini bahasa Inggris ya. Attention itu apa ya? Atensi gitu. Jadi yang menarik perhatian kita gitu kan ya. Menarik perhatian kita. Ini biasanya headline nih teman-teman. Sudah pasti nih headline-nya gitu ya. Headline tuh ada di attention ini gitu. Misalnya uh, apa namanya? Saya coba kasih attention. Misalnya apakah Anda ingin apakah apa namanya? Apakah Anda mau loyo sebelum waktunya? Nah, itu kayak gitu misalnya ya. Jadi menarik atensi ini apa nih maksudnya gitu. Ini kalau yang kesehatan gitu ya. Kemudian I-nya tuh interest biasanya isinya data teman-teman. Ya, data, fakta dan informasi gitu. Ya, jadi bukan opini ya. Ini juga yang saya perlu tekankan dalam membuat sebuah kopi itu kita tidak menggunakan opini tapi data, fakta dan informasi. Gitu. Jadi emang
emang kata orang dan nggak bisa dibantah gitu, memang begitu gitu ya. Misalnya kalau yang tadi kan si Aidanya itu A-nya tuh kayak tadi ya, Anda mau loyo sebelum waktunya misalnya gitu kan ya. Terus 9 dari 10 orang di Amerika membuktikan bahwa berdiam diri di dalam kamar menyebabkan kelumpuhan. Ini saya ngarang aja ya teman-teman ya. Cuman teman-teman bisa membayangkan bahwa ini interestnya ya. Jadi interest itu kita gambarkan apa sih sebenarnya topik yang menarik di sini nih gitu setelah kita menarik perhatian tadi lewat attention itu. Jadi kasih datanya tuh teman-teman gitu ya. Nah, boleh juga kalau misalnya teman-teman mau iklan produk kesehatan, datanya dicari gitu teman-teman gitu. Jadi ini bisa dimasukin di interestnya nih gitu. Nah, gitu. Baru kita masukin ini telah hadir eh, masas elektronik dengan AI gitu, dengan kecanggihan AI ini desire-nya gitu loh. Jadi kita udah mulai ngenalin produknya gitu. Nah yang terakhir tuh actionnya ya action ya kayak tadi gitu. Segera hubungi 321 123 misalnya kayak gitu. Jadi ini call to action ya, di terakhirnya tuh action. Saya mohon maaf cepat saja supaya memang teman-teman bisa dapat semua ini materinya gitu ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, materinya banyak kok ini tentang contoh-contoh AIDA tuh banyak banget. Terutama yang tiga ini ya, tiga ini yang akan saya sampaikan. Ini banyak banget contohnya di mana-mana. Jadi nggak usah khawatir. Ya untuk AIDA ini memang yang paling banyak digunakan dan sekali lagi saya tegaskan, ini teman-teman jangan kayak yang aduh A-nya apa, I-nya apa, terus D-nya apa, terus A-nya lagi apa gitu, nggak usah terlalu khawatir. Yang penting teman-teman udah tahu, oh formulanya kayak gini gitu ya. Nah, AIDA itu saya tekankan kembali, terutama untuk kopi secara keseluruhan, itu ingat fakta, data, dan informasi. Jadi jangan menggunakan opini ya teman-teman. Jadi fakta gitu. Fakta emang kenyataannya begitu gitu. Data tuh ya data-datanya emang kita peroleh secara valid gitu. Dan maka itu akan membentuk sebuah informasi yang uh, ilmiah gitu ya, yang memang tidak bisa dibantah, emang begitu gitu ya. Seperti itu. Kemudian formula berikutnya ini ada PAS. PAS itu PAS, singkatan dari problem, agitation, dan solution. Ini maksudnya gimana nih gitu. Ya, P-nya itu problem, masalah nih. Jadi kita mengetengahkan, kita menghidangkan masalahnya terlebih dahulu gitu. Misalnya kecengklak saat olahraga dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh kita. Ini contoh ya, saya ngarang aja karena ini berpikir cepat gitu. Ini problem kan ya teman-teman. Masalah nih gitu loh, kecengklak nih gitu kan pas olahraga. Nah, kemudian itu P-nya tuh tadi tuh. Terus A-nya nih si agitation. Masalahnya tuh digede-gedein teman-teman. Jika tidak segera diobati, kemungkinan akan terjadi cacat permanen. Ini contoh aja. Sekali lagi di contoh. Ini bukan contoh kopi yang baik sebenarnya, tapi saya mau kasih gambaran ke teman-teman kurang lebih tuh kayak gitu ya. Jadi dibesar-besarkan masalahnya. Jadi orang jadi kayak yang aduh takut nih gitu. Gimana? Nah, baru kita kasih solusi dengan parem kocok cap belang, gosokkan dengan teratur akan dapat menanggulangi cacat permanen akibat kecengklak dalam olahraga. Itu kayak gitu misalnya teman-teman. Ya, ini pas itu relatif lebih mudah kalau teman-teman memang mau membuat. Jadi bikin dulu masalahnya, besar-besarkan, baru kasih solusi. Nah, solusinya itu adalah produk kita teman-teman, gitu ya. Nah, mungkin di sini nggak ada kayak actionnya apa gitu, tapi nggak apa-apa, masukin aja gitu. Jadi action itu bagian dari pas ini sebenarnya gitu. Itu kayak gitu. Pas cukup jelas ya untuk pas ini. Nah, itu kemudian ada lagi bab BAB. Ini bukan buang air besar ya. Jadi BAB itu adalah singkatan dari before. Before itu sebelumnya. Kemudian after. After itu sesudahnya. Kemudian baru B. Yang terakhir itu bridge. Bridge itu artinya jembatan. Jadi kalau sebelumnya ke sesudahnya kan ada jembatannya gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau sebelumnya mohon maaf kegemukan terus afternya itu udah langsing, apa nih yang menyebabkan dari
dari gemuk itu jadi langsing. Itulah produk kita, teman-teman. Itu yang ditawarkan. Jadi misalnya gini, dulu baju-bajuku pada nggak muat, tapi sekarang apapun bajunya bisa aku pakai dong. Berkat mengkonsumsi minuman ini, aku jadi, nah itu kurang lebih bentuk iklannya kayak gitu, teman-teman. Gitu. Jadi dulu gimana, sekarang gimana? Yang menyebabkan dari dulu ke sekarang itu bagaimana? Itulah itu bridging ya, gitu teman-teman ya, atau jembatannya ya. Nah, jembatannya itu adalah yang teman-teman iklankan tadi gitu. Itu kurang lebih sih seperti itu. Nah, ini sebenarnya eh, masih ada lagi banyak nih gitu ya, ada banyak formula-formula gitu ya. Tapi yang paling sering digunakan di Indonesia ini adalah yang tiga ini, AIDA, kemudian ada PAS, ya, ada lagi BAB gitu. Nah, mungkin kita nanti akan kalau penugasan gitu ya boleh dipilih nih, nanti mungkin kalau ada penugasan mau bikin bikin kopi gitu kan. Nah, saran saya teman-teman di YouTube carilah iklan-iklan jadul. Ini mereka sangat, bukannya saya tidak mengatakan bahwa iklan sekarang itu kurang ini ya, tidak. Cuma kalau mau belajar itu banyak banget iklan zaman dulu yang benar-benar memakai formula ini secara, saya tidak bilang kaku ya, maksudnya secara kayak gini loh. Jadi kayak P-nya ini, A-nya ini, S-nya ini gitu. Dia bener-bener kakunya itu kita bisa tahu gitu loh. Oh, dia pakai pola ini nih gitu. Sedangkan kalau yang zaman sekarang sih udah lebih luas, walaupun kalau teman-teman sudah terbiasa di dunia kopi, copywriting, itu udah tahu sih gitu ya, udah tahu nih, oh ini dia pakainya pakai formula ini nih gitu ya. Eh, apa kurang lebih seperti itu. Jadi bisa diperhatikan kembali. Jadi iklan-iklan jadul, terutama iklan radio, teman-teman. Mengapa iklan radio? Karena iklan radio itu dia menggambarkan semuanya kan, karena nggak bisa dilihat ya. Jadi dia harus menggambarkan secara visual gitu ya. Ini teman-teman bisa belajar dari situ. Hmm, kalau mau belajar pembuatan iklan yang atau copy yang efektif ya, mau tidak mau memang yang banyak tuh di Instagram ya. Walaupun memang agak buat kita tuh kurang akses sebenarnya Instagram itu ya, tapi di sana tuh banyak contoh-contoh contoh kopi yang memang dia tuh akses gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kopi ini hanya efektif atau bermanfaat untuk iklan saja? Tidak sebenarnya teman-teman. Jadi seperti saya sudah bilang, sekarang semua ini di zaman digital ini kita membutuhkan yang namanya kopi, termasuk yang sudah saya singgung tadi gitu ya. Wah, ini bukan bukan video ISQ nih gitu loh. Apa namanya, ini kan video yang semangat gitu. Nah, itu dia dia eh, apa namanya, kalau boleh saya masukkan ke formula itu tuh contoh dari BAB nih, before after terus bridging. Dulunya kan tunanetra gitu kan, dibawainnya sedih gitu kan. Nah, terus tahu-tahu skip ke sekarang gitu. Sekarang tuh wah udah canggih gitu loh, tunanetra aja udah banyak yang main TikTok kayak gitu kan. Nah, baru ntar bridgingnya gitu kan, berkat NVDA gitu. Kami jadi, ya itulah itu bridgingnya teman-teman tuh BAB contohnya kayak gitu. Tuh ya. Kalau yang pas ya itu tadi yang nakut-nakutin dengan problem tadi gitu. Nakut-nakutin dengan problem sampai kita kasih solusi. Nah, ya agak panjang memang AIDA gitu. AIDA itu karena kita tarik perhatian dulu, terus kita kasih datanya, baru kita iming-imingi dengan produk kita, baru action kayak gitu. Ya, jadi kalau yang formula ini hendaknya dihafal. Maksudnya dihafal itu tahu bentukan-bentukannya gitu. Tapi nggak usah terlalu kaku juga. Oh, ini A-nya ini, I-nya ini, D-nya ini gitu. Tenang aja gitu. Yang penting sering latihan, teman-teman insya Allah nanti sudah terbiasa. Apalagi contohnya banyak gitu ya. Nah, ada yang nyelutup juga nih saya di beberapa pelatihan sebelumnya gitu ya, tapi bukan dengan teman-teman tunanetra. Mas, kalau bahan trainingnya banyak di internet, kenapa perlu ngajar kan gitu ya? Kenapa kita harus dengerin mentor nih atau narasumber gitu loh. Nah kan ini sebenarnya sama dengan
kenapa tetap butuh guru di sekolah? Karena ada yang menerangkan kalau nggak paham, karena yang di internet itu kan statis. Dia tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, walaupun memang sekarang sudah ada AI gitu ya, kita nanya, tapi dia tidak secara personal dia tidak bisa mengakomodasi gitu ya. Kalau kayak tadi Mas Teguh kan dia nanya nih untuk menghilangkan iklan gimana nih Mas gitu. Itu kan agak keluar dari materi gitu. Nah, ini tetap kita membutuhkan mentor teman-teman. Jadi tetap ada mentor. Itulah kenapa tetap butuh narasumber walaupun di internet itu sudah cukup banyak gitu. Nah, saran saya eh, rajin-rajinlah berlatih, kemudian sering lihat-lihat contoh iklan, kemudian bagaimana nih supaya iklan kita unik gitu. Misalnya teman-teman di bidang kesehatan gitu, jual madu dan lain sebagainya, gimana nih supaya kita tuh dagangannya unik daripada yang lain jualannya gitu. Nah, coba latihan untuk membuat kopi itu yang tidak melibatkan gambar, nggak apa-apa gitu ya, karena kan masih baru mulai nih gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah mikirin oh desainnya gimana, tenang aja teman-teman, latihan dulu membuat kopi yang dia ini tidak membutuhkan gambar. Nah, nanti ketika teman-teman sudah masuk agensi, sudah punya tim, nah ini baru ada namanya brainstorming. Bahkan akan seperti ini teman-teman. Jadi dari agensi yang saya ikuti gitu ya untuk membuat kopi. Ini maaf nih nggak saya spill karena emang persaingan di agensi itu gede banget. Jadi kalau ketahuan, oh si Mas Rama di agensi sini gitu, itu tarik menarik kenceng banget teman-teman. Karena yang bikin kopi itu wah diperebutkan, yang bikin kopinya bagus tuh kayak gitu teman-teman. Jadi harap maklum ya gitu. Jadi kalau di agensi itu ada namanya kita bikin perencanaan tuh gitu. Jadi kita bikin tabel perencanaan untuk sebulan ke depan gitu. Sebulan ke depan uh, itu contohnya kayak gimana tuh. Jadi dibikin dalam format Excel gitu. Jadi hari apa, tanggal berapa nih mau bikin kopinya apa, temanya apa, produknya apa, terus mau diposting di platform mana. Itu nanti kalau teman-teman sudah masuk ranah profesional itu akan seperti itu gitu. Jadi ntar bos kita nih ngeliat nih planning kita gitu loh. Cek nih anak mikir nggak nih gitu buat buat sebulan ke depan nih. Dia punya macem-macem ide nggak nih gitu loh untuk ke depannya itu bagaimana gitu. Ini saya kasih tahu untuk preparation, apabila teman-teman nanti banyak yang direkrut di apa namanya tuh, baik itu magang maupun tetap gitu ya, teman-teman itu mengikuti agency sebagai seorang copywriter nih, siap-siap gitu. Ya, makanya tadi seperti saya bilang banyak baca, banyak dengerin contoh iklan gitu. Dan tidak menjadikan formula atau istilah-istilah itu sebagai momok yang aduh gimana nih gitu. Itu yang hendaknya dihilangkan dari pemikiran kita. Kenapa? Kalau belajar sering-sering dibaca, insya Allah gampang kok. Sama halnya kita baca Quran kan gitu ya. Waktu saya ngapalin surat An-Naba pertama kali itu saya kayak yang, aduh kan kalau juz 30 di ujung-ujung tuh udah mulai 26 ayat, mulai 40 ayat gitu kan. Surat Al-Mutaffifin ke sana tuh kayak yang Al-Buruj gitu kayak, aduh gitu. Maksudnya saya ngalamin tuh pertama kali pertama kali tuh Al-Bainah sama Iqra tuh zaman saya kecil tuh. Aduh, susah banget ayatnya kok banyak ya gitu. Tapi karena terbiasa guys gitu, itu kemudian menjadi oh gampang tuh gitu, maksudnya kayak gitu doang gitu ya gitu. Jadi insya Allah nanti dari malam ini cuma secuil aja teman-teman, secuil pengetahuan dari narasumber yang secuil juga pengetahuannya gitu. Jadi masih banyak tentang tentang copywriting. Moga-moga nanti tim Riglet bisa bikin lagi eh, dengan narasumber mungkin lebih hebat lagi gitu ya, lebih berpengalaman gitu. Tapi setidaknya nih yang saya berikan malam ini dan juga siang ini bisa teman-teman terima sebagai pembuka. Karena saya sangat ingin sekali rekan tunanetra itu merambah dunia literasi. Salah satunya kopi ini karena potensi besar.
ya. Memang kalau bicara profit gitu ya, ini tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman gitu ya. Jadi dia profitnya tidak direct, beda dengan kalau kita massage atau jualan itu kan produk dikasih, uang dikasih ke kita gitu, atau jasa dilaksanakan, klien bayar ke kita gitu, customer bayar ke kita. Tidak demikian dengan kopi dan lain sebagainya. Teman-teman harus nunggu gajian dulu dan lain sebagainya. Tetapi em, ini bisa menjadi alternatif. Kenapa? Karena dengan pekerjaan teman-teman yang sekarang, dunia literasi itu tetap bisa dikerjain teman-teman. Gitu. Jadi kalau mungkin sudah buka jasa kesehatan atau dagang gitu, tetap bisa jadi penulis atau bisa menjadi copywriter, nggak ada masalah. Apalagi kalau teman-teman direkrut secara penuh, ya mungkin eh, bisa serahkan pekerjaan yang sekarang ke orang lain itu, oke banget. Dan sebagai gambaran aja ya, untuk kopi ini menjanjikan besar banget peluangnya. Sebesar apa? Sebesar usaha teman-teman searching di Google, di Facebook, Instagram, search aja gitu. Jadi nggak usah khawatir, latihan, bikin contoh-contoh. Nanti kalau mau mau mengajukan lamaran, kasih contoh-contoh yang udah pernah teman-teman bikin. Termasuk, jangan lupa nih, termasuk sertifikat hari ini. Nah, masukin ke portfolio teman-teman gitu ya. Baik, mungkin itu ya Mas Denny dari saya. Untuk teman-teman, saya berusaha untuk merangkumnya sepadat mungkin dengan membawakannya juga dengan sesantai mungkin. Harapannya adalah bahwa malam ini ada yang nyantol, jadi nanti setelah live dari Zoom itu ada tujuan baru untuk teman-teman tunanetra, ada tambahan baru ke depannya, itu sesuatu bisa kita kerjakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rama. Teman-teman, suara saya aman ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak terdistrak dengan suara yang di belakang. Karena di rumah ada hajatan. Saya akhirnya menumpang di suatu tempat, malah kok nobar. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya kah? Silahkan. Kalau emang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan di kolom komentar gitu ya. Nah, ini Mas Reno Devriansyah kembali mengangkat tangannya. Silakan Mas Reno. Silakan Mas Reno. Halo, cek, ada? Ya, sip, Ada, mantap. ada. Oke, Oke, Mas. Nah, sekarang eh, saya mungkin menanyanya mungkin agak sedikit panjang, nggak apa-apa, Mas ya? Nggak apa-apa, silakan Mas. Jadi kan saya tuh pernah dengar, Mas, di copyright apa katanya itu ada istilah apa storytelling ya di copywriting. Itu memang bagian dari iklan juga kah gitu, Mas, untuk storytelling itu di copywriting ya khususnya? Ya. Terus apakah bisa, jika iya ya, apakah itu bisa dikaitkan dengan yang tadi, Mas, yang tiga apa yang Aida pas sama bab tadi? Nah, mungkin bisa dikasih contoh konkretnya sedikit, Mas, untuk Oke, baik. gimana gitu. Itu Ya, sih, Mas. terima kasih. Ya, oke. Ya, storytelling ini bagian dari kopi, memang benar gitu. Tetapi untuk platform yang memang orang itu diharapkan untuk membaca panjang, contohnya di blog, situs berita, kemudian juga di Facebook ya. Kalau di Instagram itu storytellingnya berupa gambar, dia pakai karusel gitu ya. Jadi banyaknya pakai karusel, karena itu tadi kan Instagram memang mainnya gambar gitu. Cuman kalau di website, di blog itu storytelling. Contohnya apa? Mungkin Mas pernah baca misalnya, eh, cara mengubah, apa misalnya cara mengubah audio menjadi video gitu kan. Nah, itu kan biasanya panjang tuh dia ngasih tahu gitu kan. Di jam, oh, biasanya yang bahasa Inggris ya. Di zaman digital ini, konten sudah banyak tersedia di YouTube. Nah, salah satunya adalah buku bicara. Namun tidak semua, apa namanya, orang mudah mengakses gitu kan. Maka bagaimana caranya nih? Ntar ada langkah-langkah tuh Mas. Biasanya ntar dia kasih nih cara manual, misalnya dengan direkam gitu. Nanti biasanya ntar di di poin berapa tuh dia kasih produknya Mas. Namun bila Anda menginginkan lebih mudah, gunakan tools dari kami. Ya, itu biasanya kayak gitu Mas gitu.
contoh storytelling lain kayak misalnya pernah nggak baca di Facebook tuh kayak yang eh, ya itu tadi kan ada saya tadi sempat menjelaskan headline yang dia bikin list gitu. 5 manfaat eh, apa? 5 manfaat susu formula bagi kesehatan anak. Ini kan memang agak-agak kontradiktif gitu ya kayak yang kok susu formula bermanfaat sih gitu. Jadi orang sebenarnya tertarik dulu tuh. Ntar kita bikin nih headline-nya tuh kayak yang banyak orang mengira susu formula ini sekali lagi nih ngarang ya teman-teman, tapi hendaknya nanti teman-teman itu pakai fakta, pakai data gitu, jangan kayak gini gitu. Cuman saya mau gambarin aja gitu. Eh, banyak orang menganggap susu formula itu tidak sehat bagi anak. Namun tahukah teman-teman bahwa di penelitian yang telah dilakukan di universitas mana menyebutkan bahwa ada beberapa manfaat, itu biasa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya manfaat tersebut dapat diperoleh di berbagai susu formula. Contohnya eh, Milka misalnya. Nah, itu dia biasanya dia di akhir tuh nyebutin Mas gitu produknya dia gitu loh. Tuh kayak jadi dengan storytelling itu tuh dia menggiring gitu loh, menggiring konsumen atau klien itu untuk membaca. Ada manfaatnya juga walaupun memang ini sudah di ranah yang eh, bisa jadi copy, bisa jadi content writer gitu ya. Itu kayak gitu sebenarnya. Cuman saya beranggapan bahwa kalau memang itu jatuhnya iklan atau promosi ya copy tetap jatuhnya gitu ya teman-teman gitu. Hanya di tiap platform tuh beda. Kalau di Facebook, blog ya dia pakainya teks, tapi kalau di Instagram tuh biasanya karusel. Jadi kalau karusel tuh kumpulan kumpulan gambar gitu. Jadi dari gambar-gambar itu captionnya dikit aja, teksnya tuh dikit itu, tapi dia biasanya biasanya dalam kalau kalau yang saya contohkan tadi eh, kamera gitu kan, nah itu ya karuselnya tuh banyak nunjukin jepretan-jepretan gitu, terus nunjukin screenshot dari file yang tersimpan di kameranya tuh berapa banyak tuh kayak gitu. Jadi dia bentuknya tuh karusel kayak gitu Mas Reno. Ini Rino ya. Saya antara dua ini agak lupa-lupa ingatnya gitu. Rino Diafriansyah. Rino ya, oke, baik-baik. Silakan yang lain. Oke, Mas Rino sudah jelas ya. Selanjutnya ada Rainata Alamsyah. Silakan Renata. Assalamualaikum, sudah terdengar suara saya? Terdengar Mas. Lanjutkan. Yang mau saya tanyakan itu masalah pengiklanan ini, Mas. Mm-mm. Eh, apa namanya? Pertanyaan saya itu aturan-aturan apa yang harus kita penuhi di saat kita membuat satu iklan? Karena kan pasti semua yang berkaitan dengan penulisan atau iklan kan pasti ada aturan-aturannya dan kata-kata seperti apa yang apa istilahnya itu yang Dan cocok boleh gitu ya. digunakan ataupun kata-kata yang tidak boleh digunakan itu yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab ya. Kalau aturan sebenarnya ya yang nggak ada, maksudnya bisa dibilang ada, bisa dibilang tidak. Dibilang ada adalah bahwa yang sudah baku itu kan tentu tidak menyinggung orang lain, terus tidak menyebut kompetitor, itu kan udah umum ya Mas ya gitu. Jadi kita menganggap kalau kita menyebut kompetitor tuh kurang etis gitu Mas ya, tuh kayak gitu. Terus ya itu tadi tergantung agensinya nih siapa gitu kan. Agensinya siapa, audiensnya siapa, itu yang kemudian nanti akan menentukan aturannya gitu, Mas. Ya, jadi kalau kita mengiklankan misalnya pasta gigi halal gitu kan ya, itu kan berarti ya karena tujuannya untuk umat muslim, jadi kita juga aturannya itu terkait dengan itu, Mas gitu. Jadi tidak tidak boleh kita menggunakan bahasa-bahasa yang seronok gitu ya, yang kayak gitu tuh tidak boleh gitu ya, seperti itu. Kemudian eh, audiensnya siapa gitu, ini perlu diperhatikan ya, ya kalau dibilang aturan ya pokoknya tidak menyinggung, tidak menyakiti, tidak melukai itu kan sudah pasti ya. Terus cara nulisnya juga ya dengan baik kan, pakai huruf besar di awal kalimat, nama orang, nama produk, nama kota, nama tempat pakai huruf besar kayak gitu, itu kan yang sudah istilahnya kita sih nggak perlu. Nah itu aturan sebenarnya, tapi kita nggak perlu lagi bicarakan karena memang ya udah, emang udah harusnya begitulah kurang lebih sih. Seperti itu. Kemudian ya itu tadi diperhatikan untuk
eh, pemilihan diksi juga gitu ya. Jadi kita pengennya keren nih kayaknya kita pakai kata-kata estetis, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Ini kira-kira audiens paham nggak nih gitu loh. Jangan sampai kita berpikir, wah ini diksinya nih keren nih, tapi audiens nggak paham gitu loh. Itu jangan sampai nanti terjadi demikian gitu. Itu dipertimbangkan juga. Jadi bisa iya bisa tidak kalau misalnya teman-teman bekerja sendiri ya aturannya dibikin sendiri gitu. Tapi yang sudah ada seperti cara penulisan yang sesuai dengan KBBI gitu kan itu perlu dipenuhi terus tidak menyinggung tidak sara itu kan aturan universal yang emang sudah selayaknya untuk dipatuhi gitu. Gitu ya Mas Renata ya. Sudah jelas ya Mas Renata. Selanjutnya Mas Tion Iswanto. Mas Rama. Oh ya, silakan silakan. Ya, suara saya masih dengar. Terdengar, lanjutkan. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi siang nanya, sekarang nanya lagi. Mohon Monggo izin, monggo. Mas Rama. Ya. Eh, tadi masalah writing ya. Tadi ada Aida, Pas, dan BAB. Nah, saya sering kali kan suka apa namanya baca-baca di Facebook ya. Ya. Dan selain di Facebook juga di WhatsApp juga ada. Apa ya? Mereka yang menjualkan produknya itu rata-rata apa namanya iklannya itu kayak versi cerpen gitu Mas. Nanti di akhir cerpen itu kayak jualin produk. Nah itu apakah ada bagian daripada formulanya Mas atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya ini kasusnya sama dengan Mas Rino tadi. Ini sebenarnya bagian dari storytelling, Mas, gitu. Jadi cerita dulu, baru ntar produknya di akhir, gitu kan ya. Nah, ini ya seperti saya bilang tadi, ini eh, agak-agak rancu apakah ini sebuah copy atau konten konten writing gitu ya. Karena berbeda kok copywriter dengan content writer. Jadi kalau content writer kan membuat konten biasanya bentuknya artikel kayak gitu ya. Cuma itu tadi karena saya beranggapan bahwa ini iklan, ya masuknya sih copy gitu. Hanya memang dia taruhnya di Facebook karena di Facebook itu ya platform yang orang biasanya baca tulisan panjang gitu. Jadi karena orang terbiasa baca panjang, dia bikinnya bentuknya kayak cerpen gitu loh, ya yang kayak tadi saya kasih tahu. Apakah bisa masuk formulanya? Ya bisa aja masuk gitu. Hanya memang akan terlihat lebih lebih samar sebab kan paragrafnya banyak gitu kan. Jadi kita agak sulit menentukan mana headline, mana isinya, mana penutupnya kayak gitu ya. Berbeda dengan copy yang hanya 3 baris atau hanya beberapa baris saja gitu ya. Kayak misalnya Anda letih dan loyo, tidak perlu takut. Sekarang sudah ada parem kocok apa gitu. Berkhasiat bla 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 dan bla bla bla. Segera dapatkan nih. Itu kan pendek ya. Kita tahu gitu loh mana headline, mana mana bodinya, mana penutupnya gitu loh. Jadi gampang gampang diidentifikasi. Namun kalau yang cerpen tadi itu ya memang karena dia terlalu panjang kita agak-agak sulit nih gitu. Makanya ya terserah sih apakah itu dia dia sebuah konten atau sebuah kopi gitu ya. Jadi kalau emang iklan ya berarti kopi gitu. Hanya memang karena ditaruhnya di platform yang tepat ya orang oke-oke aja gitu. Tapi kalau di Instagram ditaruh begitu mungkin akan ditinggalin Mas karena kurang kurang cocok dengan platformnya gitu. Semoga bisa menjawab ya. Masih ada lagi? Masih banyak. Oke, silahkan. Selanjutnya, baru pertama kali nih ada perempuan yang bisa angkat tangan dan mudah-mudahan bisa menyalakan mikrofonnya ya. Dengan akun Widya Loka, disilahkan. Widya Loka, silakan. Itu mikrofonnya sudah dibantu nyalakan Halo. sama. Ya, Halo. oke, lanjutkan. Selamat malam. Oke. Kepada Mas Rama, saya mau tanya bagaimana tips untuk menyusun alur pembuatan iklan serta membuat
apa ya, membuat kalimat atau kata-kata yang singkat gitu untuk membuat iklan pertama, untuk pemula dalam membuat iklan kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Widya Loka. Ya, jadi untuk sebuah iklan itu seperti saya tadi sebutin, sesuaikan platform di mana. Tapi kalau memang mau latihan bikin iklan yang efektif itu ya eh, cukup dengan 3, 4, 5 baris itu udah jadi gitu. Jadi ya adanya formula tadi ini yang memudahkan kita Mbak. Jadi contohnya Mbak bisa latihan dengan satu formula dulu. Misalnya hmm, yang mana yang mau gampang? PAS mungkin ya. PAS itu problem, agitation, solusi. Jadi problem yang dibesar-besarkan baru solusi. Ya Mbak ketengahkan dulu aja problemnya. Misalnya apa ya? Misalnya gini, datang bulan hari pertama itu nggak nyenengin banget. Apalagi kalau aku harus olahraga dan banyak gerak gitu. Jadi kan kayak problemnya apa pertama? Datang bulan kan di hari pertama gitu, nggak enak gitu kan. Terus tapi dia karena banyak gerak dan segala macam khawatir gitu, makin gede tuh problem gitu. Langsung Mbak, langsung solusi. Untung aku nemuin apa ya dulu ada dulu pembalut namanya Hakuju kalau nggak salah. Untung aku nemuin Hakuju dengan sayap di bagian pembalut membuat aktivitasku jadi lancar ya gitu aja sih Mbak sebenarnya iklan itu gitu ya. Jadi dengan adanya formula tadi ini memudahkan Mbak untuk mengkotak-kotakan gitu. Yang mana dulu nih yang mau dikerjain kayak gitu. Jadi kalau Mbak main ada panduan formula ini, Mbak nggak akan terlalu bingung gitu untuk tukan. Terus kalau misalnya yang BAB gitu, BAB ya ya udah problemnya tuh sebelumnya apa? Misalnya dulu aku yang tunanetra ini kesulitan pakai handphone. Sekarang aku bahkan bisa jualan online gitu. Berkat adanya ngomong phone gitu misalnya. Aktivitas komunikasi tunanetra jadi nggak terhambat deh misalnya gitu ya tuh kayak gitu. Ini saya pakai bahasa anak muda sebenarnya beda lagi kalau kalau audiens itu orang-orang dewasa gitu ya. Cuman saya mau kasih gambaran aja ke Mbak gitu loh. Jadi ada pola-polanya ini memudahkan kita. Jadi Mbak mau pakai pola yang pakai pakai pola yang mana? Latihan aja dulu di situ Mbak gitu. Kalau saran saya sih yang mudah PAS atau BAB itu paling gampang sih sebenarnya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Rama. Selanjutnya Asmaul Maskuri yang masih juga angkat tangan. Yes. Mas Rama, saya izin bertanya. Suara saya jelas, Mas ya? Ya. Jelas. Lanjutkan. Mas, di dunia kopi itu apakah diperbolehkan membuat judul namanya itu clickbait ya? Itu kalau nggak salah clickbait. Jadi apakah apa namanya bisa di situ agar agar bisa menarik pembaca seperti itu? Apakah diizinkan, Mas? Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi clickbait itu pancingan supaya orang ini mengklik. Misalnya mungkin kalau di berita-berita nih teman-teman sering baca misalnya eh Pak Sutri di Bogor lakukan ini pada anaknya. Itu kayak gitu ya. Jadi kayak yang apa sih dia ngelakuin apa kayak gitu loh ya. Saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan ini boleh atau tidak. Cuman kalau dari hemat saya memang sebaiknya ini dihindari karena clickbait itu maaf ya agak sedikit ini tapi kayak banyak bohongnya gitu. Jadi kayak kita membohongi orang buat inilah gitu untuk mengklik ini gitu ya. Karena apa? Tujuan kita ini kan untuk promosi barang atau promosi jasa atau semacamnya gitu. Jadi akan lebih lebih baik judul itu langsung mengacu ke ininya kita gitu loh ke apa namanya ke apa yang mau kita promosikan gitu ya. Itu clickbait itu ini kalau menurut saya adalah ketika orang sudah kehilangan kemampuan untuk membuat konten atau copy yang bagus gitu. Jadi dia pakainya clickbait gitu. Nah, emang satu dua kali orang senang Mas gitu. Cuman ntar lama-lama kayak yang jadi kita tuh reputasi sebagai penyedia informasi
ini khususnya konten ya, itu kita jadi nggak dipercaya gitu loh. Jadi kalau nanti Mas bikin gitu lagi orang udah, oh isi beritanya gitu doang gitu, udah tahu gitu misalnya, oh isinya begini doang gitu kan, sudah tahu gitu. Jadi sebaiknya fokus ke, kalau ini kalau kopi ya fokus ke ke promosinya saja gitu. Kayak beli satu gratis satu apa gitu kan, sudah langsung ini kan gitu ya, sudah langsung mengarah ke produk produk itu gitu. Jadi, nah ini clickbaitin juga teman-teman perhatikan nih, kayak kayak contohnya kayak tadi gitu, yang Pak Sutri melakukan ini pada anaknya gitu kan. Itu kalau lebih ke jurnalistik sebenarnya itu ya teman-teman. Cuman kami tidak, dari teman-teman jurnalis tidak menyarankan melakukan clickbait gitu. Walaupun kalau dibilang boleh atau tidak ya boleh-boleh aja gitu. Tidak tidak ada larangan. Itu Mas ya. Oke, terima kasih Mas Rama, Mas Maul. Mudah-mudahan jelas ya. Teman-teman yang lain boleh Ya. kalau mau juga bertanya lewat chat, nanti akan ada yang membacakan. Ada teman JBI juga, teman-teman Tuli yang masih bergabung boleh juga untuk bertanya. Mas Rama, sambil Ya. menunggu peserta lain bertanya, ini Mm-mm. saya butuh bantuan untuk tips, Mas. Jadi gini, Ya, ya, ya. saya itu suka menulis, Mas, tapi Mm-mm. tidak suka membaca. Nah, Ya. sehingga kadangkala apa yang sudah saya tuliskan dari beberapa hari kemarin, waktu saya buka lagi, loh, emang iya ini redaksi saya. Nah, Mhm. kira-kira Ya, gimana sih Mas tipsnya agar bisa sinkron antara gemar menulis dan juga gemar membaca? baik. Iya. Nah, berarti kemungkinan yang kita tulis tuh nggak sinkron terhadap apa yang kita suka atau kita pahami. Ini biasanya terjadi begitu, Mas. Jadi kita bacanya aja males. Kenapa sih saya kok suka baca-bacain lagi naskah saya? Emang karena saya seneng gitu, Mas. Saya seneng dengan naskah itu. Namun memang biasanya ada orang yang capek gitu ya buat membaca. Dalam hal ini kita tunanetra berarti mendengar gitu kan ya. Nah, ini bisa kerjasama dengan teman yang lain, Mas, gitu. Jadi, kalau biasanya sih, kalau di penerbitan ya, dengan editor gitu kan ya. Jadi ntar editor yang baca, kita mah tinggal nulis doang gitu loh, nggak perlu mikir bener salah. Ntar editor tuh yang ngerjain gitu, kalau di ranah profesional begitu, Mas. Nah, jadi kalau saran saya, boleh ajak teman untuk periksa redaksional atau Mas cicil gitu. Jadi, bacanya dikit-dikit aja gitu. Walau begitu, ini kan kita terkadang mau mengedit juga, itu jangan dilakukan edit baca edit baca edit baca. Biasanya itu yang menghilangkan juga gairah gitu. Jadi sebaiknya tuntaskan aja dulu baru baca lagi gitu. Nah, kalau kalau cuma copy sih gampang ya. Maksudnya sekali nulis 3-4 baris jebret selesai ya tinggal baca lagi gitu. Tapi kalau Mas nulisnya novel ya mau nggak mau memang selesaikan dulu nanti baru cicil gitu baca gitu. Nah, siasatnya jangan sekali gebrak Mas. Jadi dalam sehari itu misalnya 3 atau 4 kali masing-masing 10 menit gitu. Itu nanti kan jumlahnya sebenarnya banyak juga gitu. Ketimbang kita 1 kali 40 menit tapi nggak optimal gitu Mas. Ya tuh barangkali dari saya seperti itu. Oke, Mas Rama, terima kasih. Selanjutnya ada yang masih bertanya lagi, Mas. Ada Niputu Prima. Silakan Mm-mm. nyalakan mikrofonnya. Silakan Niputu Prima. Oke, halo, kedengaran? Kedengeran, Oh iya, kedengeran. kedengaran jelas. Silakan lanjutkan. Oke, saya izin bertanya. Nah, kalau copyright apa bagian konten misalnya kita mempromosikan suatu komunitas atau suatu penerbit gitu, Mm-mm. suatu komunitas atau suatu perusahaan. Nah, kata-kata yang tepat supaya kita tidak menyinggung itu dan juga audiens bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan tuh bagaimana sih trik dan tipsnya karena saya ini
kebetulan adalah admin medsos sebuah komunitas sekaligus penulis buku. Jadi saya butuh eh, trik dan tipsnya agar bisa promosi buku karya saya sendiri dan juga komunitas tempat saya menjadi humas. Sama satu lagi, saya ini kan juga buat kerajinan tangan yang berbahan dari stik es krim. Jadi itu juga perlu dipromosikan. Jadi Betul. saya itu niatnya pengen promosi bahwa eh kerajinan tangan karya saya dan buku karya saya itu ada keterkaitannya. Keterkaitannya itu gimana sih? Ya karena kan kerajinan tangan itu hiasan dinding yang terbuat dari stik es krim. Sedangkan buku kan untuk orang-orang yang pencinta literasi. Jadi di bisnis saya itu lebih mengedepankan tentang cinta lingkungan dan cinta literasi, juga cinta produk disabilitas. Makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ini Putu. Langsung dijawab Mas Rama. Baik ya. Jadi saya coba jawab yang pertama. Kalau bagaimana supaya tidak menyinggung gitu, selain aturan yang sudah umum berlaku ya gitu, maksudnya kayak soal sara, terus kalimat yang haram, ini kan kita udah tahu ya, pasti kita nggak akan gunakan gitu ya. Nah, yang seperti saya tadi sampaikan tadi, kita lihat audiensnya ini siapa Mbak. Contoh misalnya begini, kita mau ngiklanin komunitas gitu kan. Ada yang mereka tuh lebih senang disebut difabel gitu kan ya, fabel gitu. Ada juga yang di tempat lain tuh, oh di secara internasional orang nggak mengenal nih, cuma di Indonesia aja gitu. Nah ini kita harus harus menyesuaikan juga gitu untuk misalnya bikin kopinya tuh misalnya Anda seorang difabel yang menginginkan punya komunitas solid. Nah, gitu. Kini telah hadir Pertuni Jawa Timur misalnya kayak gitu kan. Oh, karena di Pertuni Jawa Timur dari Jawa Timur nih memang kata difabel umum digunakan. Ya udah, kita gunakan aja gitu. Itu contoh bahwa kita memang meriset dulu siapa nih audiensnya gitu loh. Orang-orangnya siapa nih yang jadi target kita gitu ya kalau komunitas gitu kan ya. Itu seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengiklankan? Kalau menurut saya sebaiknya eh ini juga menentukan di mana nih platformnya nih Mbak gitu. Cuman kalau mau mengiklankan menurut saya memang dipisah aja. Jadi dipisah untuk buku dan untuk kerajinan tangan gitu. Tapi konsisten gitu tiap hari itu atau tiap berapa hari sekali posting nanti ngomongin bukunya, nanti ngomongin kerajinan tangannya gitu. Nah, kalau kerajinan itu kan yang eh, orang melihat gitu ya. Jadi banyak itu Mbak foto-foto, video-video gitu untuk nunjukin gitu. Terus kemudian kalau mau dibikin caption atau teks ya sebutin kelebihannya gitu loh, kelebihannya dibanding kerajinan lain gitu. Apakah dia lebih tahan lama, bahannya lebih kuat kan seperti itu ya. Nah, nanti untuk bukunya itu bisa dipromosikan tersendiri. Nah, untuk kerajinan biasanya gini Mbak, kalau misalnya memang eh, apa namanya, walaupun memang agak sedikit melenceng dari kopinya gitu, eh, bisa juga misalnya promosi bukunya, kemudian nanti tersedia juga berbagai kerajinan tangan gini gini ya boleh gitu. Walaupun memang nanti orang jadi nggak fokus sama iklannya ya, tapi boleh aja kalau memang mau begitu kan. Kita promosinya branding kita nih gitu loh, brandingnya Mbak nih gitu loh sebagai seorang disabilitas yang seniman juga gitu, boleh aja sih. Jadi kita tuh ngiklanin dirinya sebenarnya produk buku dan kerajinannya itu bagian dari kita gitu ya, boleh aja gitu. Misalnya apa ya, saya coba mengaitkan misalnya eh, inilah hidup saya, penyandang disabilitas yang tidak hanya bergiat di dunia literasi, tetapi juga aktif membuat kerajinan tangan misalnya. Itu boleh, boleh aja kayak gitu Mbak gitu. Jadi ada teknik-tekniknya. Itu tadi makanya
jam terbangnya harus tinggi, sering-sering latihan aja dan tidak kaku ya teman-teman. Ini saya ingetin sekali lagi, nggak usah khawatir dengan pola, walaupun pola tuh kayaknya. Jadi pola itu bukan untuk membuat kita kaku, tapi untuk mengatur gitu supaya rapih. Itu pemahamannya begitu, mindsetnya ya teman-teman. Gitu. Jadi boleh aja nggak apa-apa gitu. Jadi yang diiklanin yang menjadi sumber atau menjadi spotlightnya itu bukan buku dan bukan kerajinannya tapi orangnya. Boleh kalau kayak gitu caranya mau ngiklanin dua-dua gitu boleh. Tapi kalau mau ngiklanin buku atau kerajinan, saran saya dipisahin gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Windy Nur Fadila. Sebelum Windy Nur Fadila saya persilahkan sekali lagi untuk teman selain dari teman-teman netra, teman tuli, teman daksa, silahkan kalau mau ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh langsung bertanya secara langsung seperti ini ya, boleh juga melalui chat. Silahkan, Windy. Luar biasa masih 47 ini. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Rama atas materi yang sangat luar biasa. Izinkan saya bertanya, pertanyaan saya itu adalah bagaimana cara, tadi kan sempat disinggung tentang copywriting di media sosial ya. Nah, istilahnya itu kita dalam pasar online itu kan termasuk pasar dalam bentuk abstrak ya. Maksudnya kita kan tidak bisa melihat secara konkret kan, karena kan hanya medianya itu tulisan dan gambar biasanya. Nah, bagaimana dari tulisan kita bisa mempengaruhi atau mensugesti para pembaca, ini loh layak loh untuk kita beli gitu. Dan ini bukan hanya sekedar mention ataupun target pemasaran aja gitu. Itu yang pertama ya Mas ya. Yang kedua, bagaimana caranya memanfaatkan teknologi mungkin ya yang saat ini itu yang sering dipakai kaula muda itu AI. Nah, dalam mengembangkan copywriting atau target UMKM dalam organisasi yang tadi sempat dimention juga sih gitu. Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Yang pertama itu seperti tadi udah disebutin, kita lihat audiensnya siapa, orangnya siapa, karena ini mempengaruhi bagaimana kita membuat kopinya gitu. Jadi diksi yang dipilih juga sangat mempengaruhi. Kalau memungkinkan untuk main gambar Mbak gitu loh. Jadi untuk nunjukin bahwa misalnya kita bonsai nih gitu, bonsainya subur gitu, terus misalnya emang senang dagang bonsai gitu kan, foto-fotonya emang daunnya pada bagus gitu kan, kasih lihat karena memang pepatah itu mengatakan Mbak, satu gambar mewakili 1000 kata, emang begitu sih gitu. Jadi kita pilih mau di mana kita menyerang, mau lewat Instagram, Facebook gitu. Kalau Instagram ya berarti memang banyaknya gambar gitu Mbak. Jadi kita nggak perlu panjang lebar bonsai saya subur gini-gini, enggak. Tapi dengan gambar saja orang udah tahu gitu. Nah ini nggak usah khawatir, Mbak bisa kerjasama dengan tim desain gitu. Jadi untuk gambar-gambar biar mereka mewakili gitu. Misalnya ini dong fotoin dong bonsai aku gitu kan. Foto-fotoin yang bagus ya gitu. Itu nanti untuk penjelasan nggak terlalu panjang kecuali kalau Mbak di Facebook gitu ya baru memang lebih panjang gitu. Nah kemudian untuk pemanfaatan AI bagaimana tergantung AI ini kita gunakan untuk aset yang mana. Jadi aset itu adalah bukan rumah atau uang itu teman-teman. Maksudnya kalau dalam dunia kreatif itu aset itu contohnya foto-foto, musik, kemudian teks itu disebutnya aset ya teman-teman. Atau kalau yang bikin game itu aset itu kayak sound effect, terus
gambar karakter, itu namanya aset. Jadi yang bagian dari, nah itu yang mana tuh gitu yang mau dimudahkan. Misalnya kita bikin ada jinglenya toranteng toranteng gitu atau gimana lah gitu. Kita bisa pakai AI untuk eh, bagaimana jinglenya jadi lebih bagus gitu ya. Jadi tidak meminta AI untuk membuatkannya, tapi bagaimana kita untuk lebih bagus. Kemudian kayak di handphone Vivo yang baru ini kan dia ada fitur untuk menghilangkan objek di gambar itu yang kita nggak mau gitu misalnya kan. Jadi misalnya kita mau, saya ambil contoh bonsai ya karena gampang gitu. Jadi kita pas moto bonsai ini ada tanaman-tanaman di belakangnya keikut nih misalnya. Aduh, ini kan kalau mau ngedelete kayaknya susah deh nih apalagi misalnya katakanlah misalnya ini yang low vision atau bagaimana gitu. Nah, bisa pakai AI itu misalnya hilangkan objek selain bonsainya gitu misalnya kayak gitu. Ya jadi nanti akan ke sana sih gitu. Walaupun sekarang belum 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 secanggih itu banget belum, tapi kurang lebih nanti akan ke sana. Kemudian kalau misalnya yang terkait UMKM itu ya tentu saja pengelolaan aset sih saya kalau melihatnya. Jadi bagaimana gambar-gambar yang blur misalnya tidak disertakan gitu kan secara otomatis tuh yang blur tuh dihilangkan. Jadi misalnya Mbak upload 30 gambar nih bonsainya gitu, cuman 16 yang diupload karena si AI tahu nih gitu loh. Nih yang 14 nih blur gambarnya jelek gitu loh. Atau ada yang kembar tuh kayak gitu. Nanti kurang lebih sih akan ke sana ya teman-teman gitu. Nah, sekali lagi AI ini hanya untuk memudahkan. Jadi jangan menyerahkan semuanya ke AI gitu. Karena bisa sih Mbak, misalnya AI bikinkan skrip pidato kemerdekaan. Bisa dia bikinin Mbak pidatonya. Cuman ya bahasa AI gitu loh. Jadi tetap harus ada sentuhan gitu ya. Harus sentuhan dari kita. Termasuk juga ketika kita membuat iklan gitu. Tetapi kemungkinan nanti ini fungsinya AI akan begitu. Apalagi kalau Mbak membuat iklannya kerja tim tuh akan begitu gitu nantinya. Jadi memudahkan itu maksudnya adalah mangkas waktu, tidak kita nggak pusing mikirin asetnya nih mana yang blur mana yang enggak gitu kan. Nah, terus bisa ini contoh lain, misalnya contoh lain yang agak-agak advance tuh misalnya eh tim kita udah nyiapin video iklan panjangnya 30 detik, lagu yang kita bikin itu 36 detik misalnya kayak yang aduh kalau nggak bisa lagi dipotong, kita minta AI untuk mempercepat nambahin speednya itu sesuaikan dengan 30 detik misalnya kayak gitu. Contoh lain itu aplikasi dari AI itu kurang lebih kayak gitu. Ya, mungkin semoga bisa menjawab ya, Mbak. Ya, ada lagi? Ini ada 52 nih sekarang nih. Selanjutnya Mas Rama, suara saya terdengar aman ya? Ya, baru kedengeran Oke. sekarang. Ya, selanjutnya ada 2 pertanyaan melalui chat. Ada pertanyaan dari Diki Putranto dan juga ada pertanyaan dari Niputu. Mbak Indah bisa bantu bacakan? Yang Diki itu dihapus chatnya. Oh, dihapus. Oh, Oke, yang itu aja coba Mbak Indah. Iya. Saya sebagai Humas Komunitas Christian Disability Community atau CDC mengucapkan terima kasih atas materi hari ini. Saya izin bertanya, apakah boleh untuk pemula kita mulai dengan menggunakan AI? Sudah. Oke, sudah. Kalau dia ini hanya untuk latihan boleh-boleh aja. Misalnya, tolong buatkan kopi sederhana misalnya gitu ya. Boleh gitu. Namun alangkah baiknya ke depan sudah bisa sendiri. Sebab walaupun ada AI, jangan lupa tools anti AI juga ada. Dan klien yang profesional itu bisa melihat Mbak, itu apakah dia pakai AI atau tidak gitu tuh. Ini saya warning dari awal nih gitu. Jadi supaya tidak wah gampang nih sudah ada AI kerjain aja semua dengan AI gitu. Tidak demikian gitu. Termasuk mahasiswa saya nih ngerjain skripsi gitu. Mana yang pakai AI, mana tidak nih saya tahu nih gitu. Karena toolsnya juga ada untuk
untuk mendeteksi itu. Nah, menyiasatinya bagaimana? Nanti sudah mulai kayak misalnya eh, kalau di Jawa Timur ya gunakan bahasa-bahasa Jawa Timur gitu kan, ada kita punya rasa sendirilah gitu loh. Ada sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh AI gitu loh. Emang khasnya kita tuh kayak gitu. Kayak saya misalnya kalau nyapa kan kalau di Facebook, hai teman-teman gitu kan, teman-teman saya bilangnya kenapa teman-teman karena ada putra-putri gitu kan, ada mahasiswa, mahasiswi, jadi saya bilangnya teman-teman gitu, atau ada yang mungkin hai teman gitu kan. Nah, itu kayak gitulah misalnya. Jadi ada atau yang bro and sis tuh jadi bris gitu. Sekarang kan bro and sis gitu, jadinya bris gitu. Hey bris, dimanapun kau berada itu ada yang kayak gitu. Nah itu flavor-flavor gitu yang AI ini nggak bisa menjangkau atau belum bisa menjangkau dan ini yang bisa. Dan percayalah reputasi kemudian nilai kita sebagai seorang copywriter itu tinggi banget kalau tidak pakai AI itu orang tahu. Sama halnya dengan penterjemah yang tidak menggunakan Google Translate gitu lah. Oke, Ya. selanjutnya Mbak Indah bisa dibantu lagi untuk Friendly. Ya, untuk Hendy Mahardika, Assalamualaikum. Mas mau tanya Kak Rama, saya ini pernah ikut beberapa bisnis online. Di sana itu iklannya sudah disediakan. Kita tinggal kopas ke mesos. Pertanyaannya, ya mungkin itu. Pertanyaannya, apakah teks yang ada harus dirubah semuanya? Apakah kita tinggal editing agar menarik? Sudah. Baik. Tanya dulu sama agensinya, boleh nggak nih dirubah? Gitu. Kalau emang boleh dirubah ya udah. Mungkin setelah dapat knowledge dari sini atau Mas belajar lebih jauh ngerasa kayak oh ini kok kaku ya gitu loh iklannya gitu kan. Boleh, boleh aja. Asal memang dari agensinya oke. Harapan saya sih agensinya boleh ya gitu karena memang iklan itu dinamis gitu kan. Dan di kopasnya di mana itu kan juga tergantung nih gitu. Mau di Facebook, di Instagram karena beda-beda nih audiensnya umurnya berapa kayak gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi minta izin dulu dan pastikan memang kita ngerubah ini memang ada skillnya buat ngerubah itu gitu. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk Mas Friendly Mahardika. Selanjutnya Eko Rindianto. Bisa Selamat malam, saya ingin bertanya terkait pengalaman Mas Rama dalam dunia menulis. Apakah kesulitan terbesar Mas Rama dalam membuat karya tulis atau membuat copywriting? Dan bagaimana Mas Rama mengatasi kesulitan tersebut? Sudah. Ya. Secara umum aja ya gitu maksudnya kalau kopi kan dia terlalu spesifik. Secara umum aja hambatan saya menulis, wow banyak banget. Apalagi saya tunanetra. Visual tuh, info visual tuh hambatan. Kalau bicara secara umum ya, apa yang saya lakukan banyak-banyak baca mas. Jadi kalau stuck gitu ya, saya habis ide ya buka YouTube, buka TikTok gitu. Atau misalnya kalau kebetulan saya mengerjakan novel ya, saya baca-baca novel dengan genre serupa gitu. Nah, kalau stucknya itu kopi, ya tinggal kita sesuaikan. Misalnya saya ngerjain kopi itu suplemen gitu ya, suplemen. Ya udah saya tinggal di YouTube nyari aja gitu iklan multivitamin. Tinggal saya denger-dengerin, oh dia bikinnya begitu gitu kan. Seperti itu dia cara bikinnya, keunikannya di mana. Tapi nanti saya mulai pelajarin, jangan sampai kopi yang saya bikin ini kayak yang ini gue pernah nonton yang kayak gini. Jadi jangan sampai kayak gitu. Justru ketika kita melihat kopi-kopinya orang lain, bagaimana caranya ini kita untuk tidak sama gitu loh, nggak sama kayak gitu ya. Misalnya, mohon maaf ya, agak sedikit saru gitu, kayak iklan kondom gitu kan, ya, gitu kan tuh kayak yang, oh dia beda nih dengan yang lain tuh ada tuh di YouTube tuh iklan kondom gitu kan misalnya. Oh dia caranya kayak gini nih gitu iklan-iklannya. Ya ada juga mungkin kalau yang familiar tuh Mas Meong gitu kan tuh kayak gitu. Itu bagian dari kopi juga sebenarnya gitu. Jadi saya banyak-banyak baca, banyak-banyak mendengar. Kalau kalau stuck itu jangan sampai kita diam aja, Mas, gitu. Jadi aktif, kita proaktif
untuk membaca gitu. Nah, kurang lebih begitu caranya. Oke, terima kasih. Kawan-kawan yang lain masih ada kesempatan beberapa menit lagi. Yang mau bertanya silahkan langsung raise hand atau buka mikrofon atau bisa lewat chat. Sambil tunggu yang nanya, Mas Ramah mungkin Ya, ada tips untuk kawan-kawan yang lagi menyusun skripsi agar menarik judulnya atau outline-nya nih Mas. Kadang-kadang kala ya, ya, ya. problematika teman-teman tunanetra yang jadi problem adalah belum menarik judul skripsinya bukan karena judulnya, tapi pola tulis yang kurang tepat di bagian titik koma dan lain sebagainya. Oh iya, iya, iya. Baik. Intinya sebenarnya gini, saya kebetulan dosen pembimbing. Hal pertama yang akan saya tanyakan adalah kalau dalam bahasa Betawi, lu ngerti kagak yang mau lu tulis? Itu simpelnya. Kalau Anda ngerti, insya Allah itu akan jadi menarik gitu. Terkadang kita nih bikin skripsi, kita nih nggak paham gitu loh, apa yang mau kita tulis gitu kan. Misalnya nih, pemanfaatan pembaca layar dalam eh, dalam proses belajar mengajar di SLB SLB Sukatani misalnya gitu kan. Itu kan jelas Mas, kita tahu apa yang diomongin, variabelnya juga jelas X sama Y gitu kan. Pemanfaatan program pembaca layar ini X-nya gitu kan. Kemudian terhadap proses belajar mengajar Y-nya gitu kan. Udah itu udah jadi, udah gitu. Tinggal nanti ya biasa kan kalau bab pertama gitu kan, kita paparin dulu masalahnya apa gitu. Masalah dalam proses belajar mengajar tuh apa gitu kan. A, B, C, D, E, F gitu. Nanti kan kita pilih. Mau pilih masalah mana. Biasanya hanya satu atau dua aja yang diambil gitu kan. Nah, bab dua itu ya tinggal jelasin kan pembaca layar itu apa, jenisnya apa aja. Kemudian proses belajar mengajar tunanetra itu apa gitu kan. Udah nanti tinggal bab tiga, bab empatnya itu akan mengalir. Intinya adalah tanya dulu ke diri sendiri. Lo paham kagak yang lo mau kerjain nih gitu. Kalau kalau belum paham jangan maju dulu. Belajar dulu nih gitu. Entah itu bikin eh, eh, apa? Bikin angket gitu kan. Jajak pendapat, terus kutipan-kutipan itu dikumpulin gitu kan. NVDA, JAWS itu, terus pembagian pembaca layar di Android apa apa aja gitu kan. Terus tentang SLB Sukataninya juga apa gitu kan, itu dikumpulin dulu baru Mas kita mulai nulis. Kalau enggak jangan dulu gitu. Itu saran saya dari sebagai seorang dosen pembimbing gitu. Oke, masih ada beberapa waktu. Tadi karena Mas Rama juga banyak menyinggung tentang eklipnya, Mas. Kebetulan itu dunia saya banget di radio. Nah, Ya, pernah ya, ya. satu ketika saya pernah mendapatkan eklip yang saya kerjakan, nah, yang saya bacakan maksudnya. Ya, ya, Tulisannya ini memang suatu ajakan, tapi kan kadang ya. eklip itu ada yang redaksinya salah, tapi karena terkejar deadline sudah harus disiarin di radio gitu kan. Nah, itu tidak ada tanda baca yang memang menunjukkan itu ajakan. Iya, iya, iya. Tanda seru gitu misalnya Tidak kan. terbaca di Iya, 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 iya. Ya kita tambahin sendiri, Mas. Jadi adlib itu NVDA-nya saya waktu itu. Misalkan kayak ya, contoh, ya. ayo, nah, waktu itu, saya lanjutkan dulu. Ya, waktu itu karena kejar deadline, biasanya kan sebelum saya baca itu saya pelajari dulu, Mas. Ya, ya, Nah, ya, ya, karena ya, ya. kejar deadline harus direkord karena didengarkan sama mitra yang ini sama radio, sehingga begitu saya masuk di isi siar, nah di isi siaran langsung disuruh baca. Nah, Iya, iya, ya iya, iya. langsung ya gagap gitu kan, karena tanda Iya, serunya tidak iya, iya. terbaca. Nah, saya pernah mengalami itu sehingga bacanya saya akhirnya datar. Nah, Iya, ketika iya, iya. hal itu terjadi, apakah bisa dibuat kayak apa istilahnya ditambahin sendiri tanda bacanya ketika diedit di laptop kita sendiri? Boleh, sah-sah aja. Yang penting kan kita membawakannya dengan baik. Dan tidak hanya tanda baca sebenarnya. Pemilihan diksi yang mana dia itu call to action itu
kita biasanya tahu Mas, misalnya ayo gitu kan, mari atau makanya gitu kan, atau cus kemana, itu kalau sudah call to action itu ya berarti memang kita naik tuh Mas gitu, atau buruan gitu kan. Nah, itu kita juga harus mulai mengenali diksi-diksi yang biasanya digunakan untuk call to action atau ajakan, ya ajakan melakukan sesuatu tuh kita udah tahu gitu loh. Dan dia kan pasti biasanya di akhir-akhir kan, nggak mungkin di tengah juga gitu kan. Nah, tuh misalnya adlib tuh kayak misalnya misalnya iya, seperti halnya nih pagi ini teman-teman ya, yang mungkin barangkali masih ada teman-teman yang mencari perumahan murah dan lain sebagainya di tengah-tengah kota Jakarta. Apa namanya, digelar expo apa gitu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Buruan mumpung stok masih itu ya, itu kan kayak gitu. Pasti di ujungnya tuh ada begitu. Nah, itu ya udah bisa naik. Jadi untuk kalau yang udah terbiasa dengan kopi ini udah paham nih, oh CTA nih ada di ujung nih gitu ya. Siap-siap aja kalau udah CTA gitu ya. Mulai tanda suruh dia dia nggak akan di tengah Mas, itu pasti di akhir tuh kalau CTA itu gitu. Oke, terima kasih Mas Rama. Berarti memang boleh ya, asalkan itu kan tidak diserahkan ke penerbit ya, tapi untuk Boleh kita aja, sendiri kan dan begitu ya Mas ya. boleh Oke, aja, malahan malahan salahin yang bikin kopinya kalau emang dia tanda bacanya nggak bener. siap. Oke, selanjutnya Mas Rama, ada Ibu Fitri Stuti Bagianing Tias yang Oh iya lagi ya. mengangkat tangan. Silakan Bu Fitri. Halo, Ya, Halo. sudah, monggo. terdengar? Oh ya, Assalamualaikum Mas Rama. Waalaikumsalam. Iya, yang saya tanyakan ini tentang penulisan novel ya. Maksudnya gini kan, saya pernah baca yang mata kedua itu, artinya susah banget gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat novel itu yang bisa mendeskripsikan kayak, misalnya kan ada tuh novel kayak yang ada cinta atau apa itu kan dia kan deskripsi tempatnya itu kayak jelas gitu ya, di mana jalan kemana. Nah, kalau untuk yang kita yang tunanetra itu seperti apa Mas caranya supaya kita bisa membuat deskripsinya bisa jelas kayak gitu gitu Mas. Baik-baik. Iya. Sama yang kedua nih, tadi Mas Sama menjelaskan tentang penulisan kan sesuai dengan KBBI ya. Yang saya tanyakan mungkin kurang jelas. Bagaimana caranya kita ngontrol tulisannya gitu, maksudnya supaya supaya kita tahu oh, ini sudah sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh KBBI atau tidak. Terus formatting teks, maksudnya kadang kayak terapian, misalnya oh ini marginnya berapa atau misalnya hurufnya harus gitu. Itu kayak gimana? Apakah kita tetap mau tidak mau suka tidak suka harus memerlukan bantuan editor, maksudnya editor orang awas atau bisa kita kerjakan sendiri seperti itu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Bu Fitri. Ya kebetulan kalau yang mata kedua dan hati kedua itu mata kedua itu kan dia karena mengambil sudut pandang orang pertama, jadi ya saya cerita sebagai tunanetra ini relatif lebih mudah karena ya udah kita kan item aja, kecuali kalau yang non-fiction gitu kan ya. Nah, lalu bagaimana menyiasati untuk deskripsi nih kalau kita mau bikin cerita yang memang melibatkan unsur visual. Cara lainnya adalah dengan membaca, Bu, membaca atau mendengar. Nah, saya biasanya tuh punya draft. Ini mungkin Mas Mas Rino nih yang suka baca. Novel saya tuh kental banget dengan visual, pertarungan, pemandangan itu saya sangat sangat kental sekali walaupun saya tunanetra. Nah, caranya bagaimana? Saya bikin draft misalnya gini, ketika saya dengerin Sandiwara Radio misalnya si announcer bilang apa namanya, awan berarak-arak ketika senja mulai merayapi Gunung Arjuna gitu kan. Sinar matahari membiaskan cahaya keemasan. Itu saya catat. Oh, berarti kalau kalau matahari terbenam nih, dia keemasan cahayanya nih gitu kan. Kayak gitu. Terus misalnya Meisin merona merah ketika Kamandanu mengungkapkan cinta. Oh, kalau dia cewek itu malu, cewek itu salting, dia
berwarna merah. Saya catat nih Bu gitu loh. Jadi saya punya bank data eh, fenomena-fenomena yang berhubungan dengan visual. Ini saya catetin nih gitu. Nah, terutama adegan silat gitu. Kebetulan saya ikut bela diri, saya ikut karate itu saya perhatikan betul nih kalau pukulan mengarah ke ulu hati kemana nih, mana yang ini nih gitu loh, mana yang telak dan menyakitkan gitu. Itu kan visual semua itu saya catetin Bu gitu. Jadi kita punya database. Nah, asiknya saya bisa sharing sama teman yang lain gitu. Ini database saya nih kalau yang lain gimana gitu. Dengan database itu kita bisa mengakali informasi yang mungkin tidak bisa kita peroleh karena kita tidak bisa melihat. Nah, kemudian untuk membuat sebuah apa ya istilahnya novel yang memang uh, enak dibaca ya kita lihat audiensnya siapa gitu. Jadi kita lihat audiensnya ini remaja kah gitu, apakah dia ini orang dewasa kah. Jadi tinggal menyesuaikan aja karena nanti bahasanya ini akan mengikut juga ke kemana audiens kita itu berada gitu ya kayak gitu. Kalau mata kedua memang umum tapi remaja gitu. Jadi saya lebih ke sana sebenarnya untuk pembuatannya bahasanya bahasa-bahasa remaja. Itu ya Bu kurang lebih ya. Oke, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Mas Rama. Mas Rama ini sambil nge-charge. Ya. Mas Rama sambil nge-charging kah ini suaranya? Enggak tuh. Oh enggak ya, oke deh, nggak apa-apa. Oke kawan-kawan, masih ada kesempatan beberapa menit lagi mungkin kalau memang masih ada yang mau bertanya, boleh sekali lagi selain teman-teman Netra, teman-teman Daksa, teman-teman Tuli juga dipersilahkan kalau mau ada yang mau disampaikan. Itu ya nanti. Itu anaknya mau nanya barangkali itu. Iya. Yang barusan nyalakan mikrofon siapa? Oke, Mas Rama. Mungkin malam hari ini ada beberapa yang mau disampaikan sambil menunggu teman-teman yang bertanya di menit-menit akhir jelang jam 9 malam. Iya. Yang pertama saya tuh bahagia banget nih, coba lihat count ininya nih. Angka yang hadir itu nyaris sama dengan siang tadi, bahkan mungkin agak lebih ini ya. Sama mungkin ya gitu ya. Nah, ini saya sebagai narasumber jujur merasa tersanjung gitu, maksudnya kayak yang ya Allah nih teman-teman mau dengerin gitu ya. Apa namanya? Karena kan sesama tunanetra gitu, barangkali sama gitu-gitu juga materinya atau mungkin kurang ini. Jadi ini sesuatu yang membuat saya bahagia gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kebahagiaan saya bisa mengenalkan tentang sudut dunia literasi yang lain gitu loh, sesuatu yang mungkin tuh belum banyak diketahui oleh teman-teman tunanetra pada khususnya, tetapi ini bisa menjadi alternatif, jadi alternatif pekerjaan gitu, melengkapi aktivitas yang sudah ada teman-teman di sini gitu ya. Karena saya sendiri banyak bergabung di grup literasi yang memang ingin memajukan dunia literasi gitu. Nah, harapan saya ini sebenarnya teman tunanetra nih yang nanti akan berkiprah banyak di sana, apalagi dunia digital, baik itu di ranah pendidikan maupun pekerjaan itu semakin luas. Nah, ini bisa teman-teman jalanin dan ini boleh saya bilang 80-90% teman-teman bisa jalanin nih gitu loh profesi sebagai penulis ini. Jadi tidak hanya menjadi seorang copywriter, bisa menjadi seorang penulis novel, beneran penulis novel, tidak yang 1-2 buku terus udah gitu, tapi berkelanjutan gitu ya. Seperti itu, karena dunia tunanetra tuh masih belum banyak tereksplor, baik itu di novel, di film gitu. Perhatiin aja kalau ada sinetron, banyaknya tuh yang organ tunggal, terus kacamata hitam, itu kan stereotype banget. Padahal mereka nggak paham tunanetra itu pakai kacamata hitam dulunya itu karena pertama estetik karena melindungi mata yang bolong gitu kan. Kalau dilihat kan nggak enak banget gitu. Atau
melindungi dari debu atau lain sebagainya gitu loh. Cuman nggak banyak yang nggak paham nih gitu loh. Nah, tugas kita untuk menyampaikan ini teman-teman gitu. Terus kayak misalnya ada nggak yang pernah dibercandain dengan kayak gini loh, kayak yang ayo gue ini siapa gitu. Itu ya nggak apa-apa sih, cuma kayaknya kurang etis ya, karena kan kita nggak bisa melihat gitu ya. Yang bisa ngelihat aja kadang lupa siapa gitu loh yang datang gitu kan. Jadi ini yang bisa teman-teman jadikan untuk mungkin kalau bisa main ke TikTok saya tuh, saya bikinnya kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi kayak yang apa namanya tuh, kayak tadi tuh video ISQ itu tadi kan gitu, itu bisa jadi satu satu media. Dan ini kalau kita menguasai literasi, ini yang kita nanti akan lebih banyak menceritakan kepada dunia tentang kehidupan tunanetra gitu loh, yang sebenarnya gitu ya. Kehidupan tunanetra yang sebenarnya tidak melulu gelap gulita menyedihkan gitu, tidak sama sekali gitu loh. Justru banyak challenge ya, banyak kesempatan yang bisa diambil seperti itu. Kemudian eh, berikutnya adalah bahwa kita ini kaum minoritas. Nah, sangat disayangkan apabila dalam kaum minoritas ini kita pelit terhadap ilmu, kita nggak mau bagi-bagi gitu ya. Ya harapannya malam ini ilmu disebarkan, teman-teman yang lain dikasih tahu supaya apa? Ya tidak hanya eh, kita menyukseskan literasi di kalangan tunanetra, tetapi pahala juga bertambah karena ilmu yang bermanfaat itu termasuk apa namanya pahala berjamaah. Jadi teman-teman bisa menginikan gitu. Jadi saya kadang suka sedih kalau ada teman tunanetra pelit ilmu, nggak mau bagi-bagi, harus ada amplopnya dulu baru mau bagi gitu ya. Nah ini saya harapkan tidak demikian ya pola pikir kita, tapi kita bisa saling bantu gitu kan, saling dukung karena ya dengan cara cara seperti ini kita yang minoritas itu bisa semakin maju. Contohnya seperti hari ini saya benar-benar all out nih, nggak ada materi yang saya karena orang buta saya kurangin deh materinya, tidak. Tapi saya kasih semua. Kenapa? Karena emang emang ini yang saya nantikan gitu loh, bisa bisa sharing ke teman-teman tunanetra gitu. Kemudian bicara soal profit dari profesi sebagai penulis, ini memang profitnya indirect atau tidak langsung teman-teman ya. Tetapi cukup menjanjikan untuk bisa menjadi tabungan atau uh, menjadikan kita menjadi orang yang lebih cerdas dan secara akademis itu lebih baik apabila teman-teman itu nantinya berkecimpung di dunia literasi. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Saya dari tadi nggak pakai PowerPoint, nggak pakai catatan, nggak pakai lain sebagainya. Kenapa? Karena memang sudah latihan terbiasa bicara, dan bicara itu bagian dari literasi. Umumnya kalau udah bisa bicara, nanti bisa menulis juga. Atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi dikembangkan nih potensi lain gitu. Jadi nggak cuma menulis, tapi public speaking kembangin. Bagaimana jadi narasumber gitu loh. Kayak yang, kok enak ya dia kalau jadi narasumber gitu kan. Nggak bosen lah ngomong sama dia gitu ya. Ini bisa dikembangkan juga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, Mas ya. Baik, terima kasih Mas Rama. Ini teman-teman peserta nggak dikasih penugasan atau apa gitu Mas? Barangkali Nanti biar boleh dari mereka dapat latihan panitia, nulis mungkin. atau apa. Jadi gini aja, mungkin boleh penugasan. Kalau memang mau penugasan, nanti saya serahkan ke panitia bisa membuat kopi. Jadi mungkin kasih waktu belajar dulu, cari kopi di YouTube contohnya. Ketik aja iklan-iklan jadul atau misalnya contoh kopi gitu. Boleh, boleh kayak gitu cara nyarinya gitu nanti. Nah, paling enak memang mengiklankan produknya sendiri. Nah, ini kesempatan nih teman-teman gitu loh untuk bikin iklan dengan formula yang sudah diberikan, udah cakep nih gitu loh. Malam ini udah dikasih senjatanya nih gitu loh. Nah, itu nanti bisa langsung dipublish, barangkali mau langsung dibikin iklan, dipromoin di jejaring sosial silahkan gitu kan. Hanya nanti untuk redaksional penugasannya silakan nanti dari panitia gitu ya, bikin bikin contoh bikin kopi gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. eh ya mungkin kayak gitu ya Mas ya. Oke, siap Mas Rama. Mungkin bisa langsung ini ya. Saya tutup ya Mas Rama kalau begitu ya. Iya. Boleh, boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama untuk waktunya malam hari ini, mulai tadi pagi ya. Kawan-kawan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rama, mungkin bisa belajar dulu, nanti bisa mengiklankan barangnya, jasanya, dan mungkin bisa dipromosikan di websitenya
Pertuni Jawa Timur, terutama buat teman-teman tunanetra di Jawa Timur, karena Pertuni Jawa Timur punya website Iya. Mas Rama, dan sudah sering kali kita sampaikan kepada teman-teman yang di cabang untuk bikin karya yang memang bisa kita unggah di websitenya Pertuni Jawa Timur. Terima kasih banyak. Saya Denny selaku moderator untuk malam hari ini. Layar dan waktunya akan saya kembalikan ke MC Wanda Nur Nabila. Pertuni Jawa Timur berkontribusi dengan aksi Pertuni Jawa Timur berhasil. Tak harus tampil. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa di hari ini yang telah menyampaikan materinya serta moderator yang bertugas untuk memimpin jalannya sesi materi dari awal hingga akhir. Teman-teman dan para hadirin, materi yang disampaikan sungguh sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi insight, wawasan, serta pencerahan bagi kita semua terkait keterampilan dasar menjadi operator handal. Baik, kita ke acara terakhir, yakni penutupan. Penutupan kegiatan ini akan disampaikan oleh Ketua Dewasda Pertuni Jawa Timur, Bapak Rahman Hadi. Kepada Bapak Rahman Hadi, waktu dan layar disilahkan. Baik, baik, terima kasih Mbak Wanda. Audionya jelas ya? Jelas, jelas. Ya, mohon maaf tidak bisa on cam ini karena agak crowded di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini Mas Rama yang sudah namanya cukup kita kenal semuanya. Terima kasih sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Teman-teman di DPD dan Dewas Pertuni Jawa Timur, adik-adikku di kelompok Diklat dan peserta leadership yang lain yang hadir pada malam hari ini, serta para peserta yang sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa menuntaskan salah satu proyek dari pelatihan leadership yang kita selenggarakan pada bulan Juli kemarin, yaitu teman-teman harus membuat proyek akhir sebagai sumbangsih pemikiran dan program untuk Pertuni Jawa Timur. Salawat salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita pada agama Islam yang kafah. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya juga adalah termasuk orang yang sangat bangga karena kita malam ini ditemani oleh narasumber yang sangat cukup luar biasa yang selama ini cuma kita kenal lewat tulisannya, tapi nggak pernah ketemu orangnya. Namun secara virtual hari malam ini dari tadi siang kita ketemu dan kita serap ilmunya sebanyak mungkin. Saya yakin ilmu beliau masih cukup banyak yang belum kita gali. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain Mas Rama masih berkenan menemani teman-teman Jawa Timur untuk menjadi penulis sampai ke titik akhir gitu ya. Harapan kami adalah teman-teman tadi memang di Jawa Timur itu masih sedikit yang mau dan mau menjadi penulis. Padahal itu adalah lapangan kerja yang bisa kita cari. Menulis apapun dan medianya sudah di Jawa Timur sudah kami sediakan. Seperti dikatakan sang moderator tadi bahwa kami di Jawa Timur punya website dan itu bisa dimanfaatkan untuk pengenalan produk teman-teman, untuk menulis apapun di situ. Selama itu baik, dipersilahkan. Nanti bisa menghubungi bagian humas dari Pertuni Jawa Timur. Mudah-mudahan setelah ini, harapan kami setelah ada praktek ini, website kita akan kebanjiran baik itu promo iklan maupun penulisan-penulisan yang lain, puisi atau novel-novel dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan juga pada setelah pelatihan ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang lebih, mendapatkan wawasan yang lebih luas bahwa sebetulnya netra itu tidak hanya berhenti pada massas atau bermusik atau yang lain ada yang beberapa channel-channel yang sudah dikerjakan teman-teman netra sendiri. Namun dengan kecanggihan dan dengan era digital saat ini tentunya akan lebih banyak yang bisa kita kerjakan, akan lebih banyak yang bisa kita perbuat, jadi tidak tergantung dan tadi menulis itu adalah sebuah hal yang sebetulnya memang kadang-kadang sulit mengawali, namun jika sudah kita mulai
maka kita akan berjalan seterusnya gitu ya. Jadikan apapun untuk menjadi ide tulisan, dan itu insya Allah teman-teman bisa lakukan. Atas nama seluruh pengurus Petuni Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah teman-teman Riklet selama ini untuk menjadikan acara ini pada malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rama sebagai narasumber. Mudah-mudahan sekali lagi nanti siap untuk mendampingi teman-teman Jawa Timur dan teman-teman netra Indonesia tentunya menjadi penulis, sehingga yang akan bermunculan teman-teman netra muda yang menjadi penulis pada negeri ini. Kiranya itu, dan dengan ucapan rasa syukur dan atas izin bersama, maka acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Tetap semangat teman-teman untuk menjadi yang terbaik. Sebagaimana semboyan kita bahwa leadership Jawa Timur adalah menjadikan kader tunanetra terbaik Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tidak terasa kita sudah berada di ujung akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para hadirin atas partisipasi, antusiasme, serta atensi dan keaktifannya. Saya Wanda Nur Nabila selaku MC pada kegiatan malam hari ini dan sekaligus mewakili seluruh panitia. Izin pamit apabila kami terdapat salah kata, salah pengucapan, dan salah penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami izin pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin live ya. Oke, terima kasih Mas Rama. Terima kasih Mbak Yanda, Mbak Pasca sudah menjadi CBI. Kami biasa berkumpul dalam pertemuan rutin yang diadakan 1, 2, atau 3 bulan sekali. Teman-teman Ini panitia merupakan agenda rutin organisasi Petuni, Persatuan Tunanetra Indonesia di tingkat cabang kabupaten atau kota. Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra terbesar di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1966. Kepengurus Pertuni terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Pertuni daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 35 Pertuni cabang. Salah satu fokus kegiatan Pertuni Jawa Timur adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengurus cabang tingkat kabupaten atau kota, seperti mengadakan berbagai pelatihan dan seminar. Tunanetra mungkin dianggap tak bisa apa-apa atau bahkan aib keluarga. Tapi dengan ini, kami buktikan bahwa tunanetra juga manusia yang punya rasa, cita, dan karya. Kami juga ingin berdaya, bukan hanya menerima rasa ibah. Kami ingin teman-teman peduli, tetapi bukan hanya menjual keistimewaan kami. Dukung kami agar lebih berkembang, bukan hanya berpangku tangan. Beri kami kesempatan, bukan malah dihentikan dengan rasa kasihan. Bantu kami belajar, bebaskan kami untuk meraih impian. Kami tunanetra, dan itu sebuah keniscayaan.